Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudaraku sekalian yang baik yang dimuliakan Allah, mari kita mulai pengajian kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi a'azzal Islam al-muslimin bi jihadihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsur rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudaraku sekalian, jamaah Masjid Al-Asr yang baik yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan banyak sekali nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada malam hari ini Bapak Ibu tetap bisa hadir di masjid yang mulia ini untuk sholat jamaah maghrib dan insya Allah nanti isya diselingi dengan pengajian. Mudah-mudahan
seluruh rangkaian ibadah kita malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minimal dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang semakin mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga insya Allah besok di akhirat akan bersama Rasulullah SAW di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang baik yang dimuliakan Allah, pada kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan penyakit-penyakit hati dan cara mencegahnya. Pada pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan bahwa hati manusia itu terbagi menjadi 3. Maksud hati di sini hati yang tidak nampak, hati yang tidak berwujud fisik, gitu ya. Jadi bahasa Arabnya golbun, bahasa Al-Qur'annya golbun, kulubun jamaknya. Nah itu dibagi menjadi 3. Yang pertama golbun mayyitun, hati yang mati. Hati yang mati. Hati yang tidak mampu merasakan pancaran-pancaran kebaikan atau menolak cahaya kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hatinya mati itu tidak mampu, kebaikan-kebaikan dari Allah, bimbingan dari Allah itu tidak bisa diterima. Imam Al-Ghazali mengumpamakan orang seperti ini seperti botol yang tertutup. Gitu. Botol tapi tertutup. Jadi sekalipun diguyur dengan air 1 ember, tetap tidak akan ada air yang masuk. Nah, seperti itu. Jadi ajaran-ajaran Allah itu sama sekali ditolak semua, karena seperti botol tertutup. Itu. Kemudian dalam Al-Quran disampaikan summa qasat qulubuhum mim ba'di dzalika fahiyakal hijarati au asyaddu qaswah. Setelah itu hatinya menjadi keras, ya, dikeraskan oleh hawa hatinya seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Bayangkan Pak, jadi hati manusia itu bisa sekeras batu, bahkan lebih keras dari batu. Itu Al-Baqarah 74. Nah itu hati yang mati itu seperti itu. Ya. Oleh karena itu kita waspada, ya, untuk supaya hati kita itu jangan sampai mati. Karena hati yang hidup hari ini gitu ya, hari ini hatinya hidup berpeluang menjadi mati. Berpeluang. Oleh karena itu harus waspada. Gitu. Mengapa yang hidup bisa menjadi mati? 1, kalau tidak dirawat. Kalau hati kita tidak dirawat, itu bisa jadi akan menjadi berpenyakit, kemudian setelah berpenyakit mati. Kemudian mengikuti hawa nafsu. Ya, mengikuti hawa nafsu, maka hatinya akan mati. Atau berada di lingkungan yang tidak kondusif. Ya, di lingkungan yang tidak kondusif. Itu penyebab-penyebab hati yang hidup bisa menjadi mati. Kemudian yang kedua, hati yang sakit. Golbun maridun, hati yang sakit. Jadi kalau tadi mati, kalau ini baru sakit. Gitu, ya. Hati yang suka merasa hampa,
pada saat beribadah. Jadi beribadah kepada Allah tapi hatinya itu hampa gitu. Tidak merasakan kenikmatan. Kenikmatan beribadah kepada Allah itu tidak ada, hampa saja gitu. Ya. Maka ya sebagaimana orang sakit. Orang sakit itu makanan yang enak jadi tidak enak gitu. Ya. Kalau sehat ya sop kaki kambing itu enak sekali gitu. Tapi karena sakit, ya walaupun sop kaki kambing jadi tidak enak. Gitu. Ya namanya sakit. Orang sakit itu semuanya tidak enak. Gitu. Nah kemudian disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, Al-Baqarah 10, fi qulubihim maradun. Di dalam hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu maradun, ditambah penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walahum adzabun alim, mereka mendapatkan siksa yang pedih bima kanu yakdzibun, disebabkan mereka berdusta. Ya. Jadi ini hati yang kedua, ada hati yang mati, ada yang hati yang sakit. Ya naudzubillah min dzalik, jangan sampai sakit. Hati kita jangan sampai sakit, seperti fisik kita juga kita jaga supaya tidak sakit. Kemudian yang ketiga ya ini yang kita harapkan, ya golbun salim. Golbun salim, hati yang memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam, atau hati yang selamat, salim, selamat ya. Atau ada yang menerjemahkannya hati yang hidup. Ya. Di dalam Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara disampaikan oleh Allah, yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari harta dan anak-anak laki-laki tiada lagi berguna. Kapan? Ya di hari hisab, di hari kiamat. Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih, dengan hati yang salim, dengan hati yang hidup. Nah itulah Bapak Ibu 3 jenis hati. Ya, kita berharapnya kita semua punya hati yang salim. Ya, jangan sampai sakit, apalagi mati. Naudzubillah, kalau mati insya Allah tidak ada lah, masih mau sholat hatinya insya Allah tidak ada yang mati gitu. Kalau sakit bisa jadi, tapi mudah-mudahan tidak gitu. Nah pada malam hari ini saya mengkhususkan untuk membahas tentang penyakit-penyakit hati. Karena hati itu tadi ada yang sakit, ya. Nah, penyakit-penyakit hati itu seperti apa? Ini tanda-tandanya. Kalau punya nanti yang disebutkan ini hati-hati. Ya, waspada. Jangan sampai menjadikan kita hati kita yang tadinya sakit tambah parah penyakitnya. Ya. Kemudian seperti minggu kemarin saya sampaikan, hati manusia itu penentu karakter, pembentuk karakter. Ya. Layaknya anggota tubuh manusia ya, yang bisa sakit, fisik kita bisa sakit, ya, bisa terserang penyakit. Nah, hati kita pun tidak lepas dari penyakit-penyakit yang dapat merusak dan mengotorinya. Nah, beberapa dari penyakit
penyakit hati ini sangat berpengaruh dalam kehidupan seseorang secara langsung. Oleh karenanya, seorang muslim wajib mengetahui dan mewaspadai penyakit-penyakit hati ini. Kemudian berusaha keras menjaga hatinya agar tidak terjangkit penyakit-penyakit itu. Apa saja penyakit hati itu? Jumlahnya ada 13. Nah, jumlahnya ada 13 banyak. Ya. Ini Pak, ini riya. Ya, yang pertama riya, pamer. Ya. Ini hampir semua manusia kena penyakit ini. Gitu ya. Yang suka pamer itu siapa, Pak? Yang punya bahan untuk dipamerkan. Gitu. Yang punya bahan untuk dipamerkan. Bahan yang perlu dipamerkan itu yang bisa dipamerkan apa? Harta, kekuasaan, ilmu, gitu ya, ilmu. Itu yang bahan-bahan yang bisa menyebabkan seseorang itu menjadi riya, pamer kekuasaan, pamer harta, pamer ilmu, gitu ya. Kalau tidak punya ilmu mau pamer apa? Tidak punya harta lagi, tidak punya kekuasaan itu terus mau pamer apa gitu? Tidak ada yang dipamerkan gitu. Ya. Maka ini riya. Yang kedua amanah. Ya. Langsung saja kita bahas satu persatu sampai 13. Kalau misalnya tidak cukup ya bagi dua. Ya, minggu ini separuh, minggu depan separuh. Yang pertama riya pamer. Ya, seperti dijelaskan oleh As-Sarqawi bahwa dalam penyakit riya terdapat unsur penipuan terhadap dirinya sendiri dan juga orang lain. Karena hakikatnya orang pamer itu mengungkapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Ya. Penyakit riya ini merasuk dalam jiwa seseorang dengan sangat halus dan tidak terasa. Sehingga hampir tidak ada orang yang selamat dari serangan penyakit ini. Kecuali orang-orang yang arif, yang ikhlas, yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hampir tidak ada yang selamat. Kecuali yang ikhlas. Yang ikhlas, arif, taat kepada Allah. Dalam penyakit riya terdapat unsur kepura-puraan. Munafik, ya, seluruh tingkah lakunya cenderung mengharap pujian orang lain. Nah ini utamanya ini, ciri utamanya ini, mengharap pujian orang lain. Ya, senang kepada kebesaran dan kekuasaan. Atau dalam bahasa anak-anak muda, overacting. Ya, kemudian orang yang riya ini menutup-nutupi kejelekannya dan seterusnya dan seterusnya. Ya, sifat yang demikian digambarkan dalam Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 142. Innal munafikina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Jadi kata Allah, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Nah, cirinya orang yang riya itu gimana? Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Jadi kalau mengerjakan sholat itu hawane malas. Itu hati-hati itu kalau punya ciri begitu. Mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia. Dan tiadalah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Nah, ciri keduanya, zikirnya sedikit. Ya.
tidak banyak berzikir, zikirnya sedikit. Kemudian di dalam surat At-Taubah 67, orang-orang munafik laki-laki dan perempuan sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama. Mereka menyuruh membuat yang mungkar dan melarang berbuat yang ma'ruf. Jadi menyuruh untuk berbuat yang salah, mencegah untuk berbuat yang baik. Mereka menggenggamkan tangannya, artinya medit, ya, tikir. Mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Nah, jadi dalam ayat ini riya itu masuk kepada munafikun, orang-orang munafik. Orang munafik itu yang menipu dirinya. Ya, menipu dirinya. Antara yang ditunjukkan dengan isi yang sebenarnya tidak sama gitu. Nah, kemudian riya itu ada yang jelas, ada yang samar. Ya. Ada yang jelas, ada yang samar gitu. Yang jelas riya yang mendorong seseorang untuk mengerjakan sesuatu meskipun ia juga mengharapkan pahala. Ya. Jadi itu riya yang jelas. Kalau riya yang samar, riya yang tidak menjadi pendorong seseorang untuk berbuat selain membuat pekerjaan yang ditunjukkan untuk meraih ridho Allah terasa ringan. Contohnya, orang biasa sholat tahajud setiap malam. Kerasanya berat, terasa berat. Jadi dia sholat malam tapi berat gitu. Tetapi ketika di rumahnya ada mertuanya, itu menjadi semangat gitu, sholat tahajudnya menjadi semangat gitu. Nah, itu hati-hati itu ciri-ciri riya itu. Jadi setiap malam saat tahajud dia gitu, tapi berat gitu. Tapi waktu mertuanya datang, semangat tahajudnya gitu. Nah, itu riya karena ada mertuanya gitu, pengen dilihat mertuanya gitu, sehingga semangat. Nah, coba kita perhatikan ayat ini. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Ini Bapak Ibu hafal semua nih ayat ini. Surat Al-Maun, ya. Fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Jadi orang yang sholat itu bisa celaka. Na'udzubillah min dzalik. Mengapa? Karena dia lalai dengan sholatnya. Kemudian berbuat riya. Jadi sholatnya itu karena pamer. Karena sholatnya pamer sehingga walaupun dia sholat, tapi akhlaknya tidak seperti orang yang sholat. Jadi sholatnya kalau di atas sajadah saja. Pada saat di atas sajadah dia sholat. Tapi di luar sajadah tidak menunjukkan orang yang ahli sholat. Jadi sholat itu gambaran kehidupan Bapak Ibu. Ya. Sholat itu terkadang tegak, terkadang ruku, menunduk gitu. Terkadang tidak menunduk saja tapi nglosor gitu, nyungsep gitu. Nyungsep sujud gitu. Nah, hidup manusia kan terkadang tegak gitu. Kalau ya kerjaannya bagus atau dagangannya untung banyak kan hidupnya tegak gitu. Tapi satu ketika dagangannya sepi ya agak nunduk gitu. Tapi satu ketika sepi sekali sehingga nyungsep hidupnya gitu. Digambarkan seperti nyungsep lah. Sholat itu seperti itu. Sholat itu kan tegak, ruku, sujud gitu kan. Nah, oleh karena itu
sholat itu tidak hanya terlihat pada saat di masjid saja atau di atas sajadah saja, tapi sholat itu akan kelihatan dimanapun kita berada. Artinya akhlaknya, perilakunya orang yang ahli sholat. Nah, gitu. Oleh karena itu celaka orang yang sholat. Kenapa? Karena perilakunya tidak menunjukkan perilaku orang yang ahli sholat. Sholatnya kalau hanya di atas sajadah saja atau di masjid saja. Nah, gitu. Kemudian sholatnya dilakukan karena pamer. Ya, naudzubillah min dzalik. Nah, bagaimana cara menghindarinya? Cara menghindari riya bagaimana? Nah, ini ada 6 caranya ini. 1, luruskan niat. Ya, setiap mau melakukan sesuatu kan ada niatnya. Maka luruskan niatnya. Ya. Melakukan segala sesuatu diniatkan karena mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada yang lain. Nah, gitu. Hanya mencari ridho Allah. Kalau mencari kehidupan dunia boleh enggak? Ya boleh, tapi itu tingkatnya lebih rendah. Boleh enggak melakukan sesuatu karena takut masuk neraka? Boleh. Nah, itu tingkatnya lebih tinggi lagi. Jadi kalau yang paling rendah, kalau mengerjakannya karena Allah tapi pingin sesuatu di dunia, itu boleh, tapi paling rendah. Yang lebih tinggi, melakukan sesuatu karena Allah tapi pingin tidak masuk neraka, itu lebih tinggi. Yang paling tinggi, melakukan sesuatu hanya karena ridho Allah. Enggak pingin dunia, bukan enggak pingin gitu. Dunia dan akhiratnya terserah Allah. Nah, gitu. Terserah Allah. Nah, itu paling tinggi. Niat. Ya. Ada kisah yang bagus Pak ya, Bapak Ibu ya. Jadi ada seorang tabi'in, ya, seorang tabi'in itu berarti generasi kedua. Generasi pertama sahabat, kemudian generasi kedua kan tabi'in. Seorang tabi'in sedang berdiri di depan rumahnya. Terus ada jenazah mau dibawa ke kuburan. Ada jenazah mau dibawa ke kuburan. Nah, ada yang kenal, Mas, lo sampean orang takziah gitu. Lo yang meninggal siapa? Gitu. Saya enggak tahu gitu. Lo yang meninggal ini. Yuk sama temennya, yuk kita ikut ke kuburan gitu. Ke makbarah untuk memberikan penghormatan yang terakhir gitu. Ikut menguburkan gitu. Ikut aja. Setelah jalan 100 meter, dia berhenti. Loh, kok berhenti Mas? Enggak jadi ikut. Sebentar. Kenapa? Saya mau menata niat saya dulu. Saya mau menata niat saya dulu. Masya Allah. Jadi tadi dia waktu diajak temannya ya ikut saja gitu. Ikut saja. Niatnya apa? Belum niat gitu. Belum niat. Artinya ikut saja karena diajak temannya ikut saja. Sebentar saya mau meluruskan niat saya dulu. Nah, gitu. Jadi kalau niatnya belum lurus, mendingan berhenti dulu. Mendingan berhenti dulu, diluruskan niatnya. Supaya apa yang kita lakukan tidak sia-sia. Karena kalau niatnya tidak ikhlas kan tidak diterima Allah. Sia-sia jadinya kita melakukan sesuatu. Maka luruskan niat. Jadi niatnya bagaimana? Karena diajak takziah, ya kita punya ilmunya. Kalau di antara sunnah Rasulullah apa? Yaitu mensolatkan jenazah, mengantarkan jenazah ke kubur. Kata Rasulullah, kalau mensolatkan jenazah
itu dapat 1 gunung emas. Mensolatkan jenazah itu mendapatkan 1 gunung emas. Kalau ikut ke makbaroh, ikut menguburkan dapat 1 lagi. Berarti dapat 2 kalau nyolatkan sama nguburkan. Nah kalau nguburkan saja dapatnya 1. Kalau nyolatkan saja dapatnya 1. Nah itu pengetahuan seperti itu harus digunakan, harus tahu. Kemudian itu menjadi dasar niat kita. Oh, menguburkan jenazah memang disunnahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillah, berangkat dalam rangka mengamalkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sekedar karena diajak teman saja gitu. Kalau diajak teman saja kan tidak ada nilainya gitu. Kemudian yang kedua, menghindari riya itu apa? Hindari membicarakan perbuatan. Membicarakan perbuatan yang sudah dilakukan. Ya, yang sudah dilakukan ya sudah. Mudah-mudahan diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak usah dibicarakan lagi. Kecuali untuk menjadi contoh. Ya. Artinya bisa jadi membicarakan dalam hal pamer. Gitu kan. Saya begini ya. Berarti kan pamer itu. Nah, bisa jadi gitu. Kalau kita tidak membicarakan yang sudah kita lakukan kan berarti tidak ada unsur pamer gitu. Tidak akan muncul unsur pamer. Tapi kalau kita cerita-cerita tentang perjuangan kita gitu ya. Sejak SD atau sejak SMP sampai SMA gitu. Akhirnya kan muncul pamer, riya. Nah itu. Maka menghindarinya ya nggak usah dibicarakan, nggak usah diceritakan, kecuali memang untuk contoh. Gitu. Misalnya panjenengan diminta untuk memberikan materi kaderisasi misalnya, mungkin bisa disampaikan itu. Yang ketiga, perbanyak rasa syukur. Ya, perbanyak rasa syukur kepada Allah SWT sehingga tidak terlalu mengharapkan pujian dari orang lain. Cukup ya bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan dengan bersyukur itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak perlu pujian dari orang lain. Berbanyak bersyukur. Ya. Jadi kalau dalam Al-Quran, Nabi Sulaiman itu kan Nabi luar biasa. Bisa bicara dengan hewan, bisa menyuruh jin, bisa bicara dengan jin. Ya, Masya Allah. Nah beliau, kenapa Anda bisa seperti itu wahai Sulaiman? Jawabnya, hadza min fadli Rabbi. Semua ini karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu. Kalau dia dipuji, hadza min fadli Rabbi. Semuanya karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak bisa apa-apa, saya tidak pintar apa-apa, saya tidak punya kemampuan apa-apa. Apa yang saya lakukan karena karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu rasa syukur seperti itu harus diperbanyak. Tapi Nabi Muhammad mau dijadikan seperti Nabi Sulaiman, tidak mau. Apa kamu mau seperti Nabi Sulaiman? Gitu. Kata Rasulullah, tidak, saya mau manusia biasa saja. Gitu. Rasulullah ditawari sama Allah, gitu. Mau jadi seperti Nabi Sulaiman? Apa seperti Nabi Daud? Yang keempat, berdoa. Ya, berdoa untuk mempererat keimanan dan dilindungi dari godaan setan. Kemudian yang kelima, kendalikan hati agar tidak terbuai dengan pujian orang lain. Ya, kendalikan
hati, ya, terutama tidak terbuai dengan pujian-pujian orang lain. Maka dalam Islam seperti tadi Nabi Sulaiman kalau dipuji mengatakannya hadza min fadli Rabbi, semua karunia Allah, atau sholawat. Jadi kalau dipuji orang, Pak hebat Pak jenengan, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Artinya dikembalikan kepada bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keenam, minta perlindungan kepada Allah. Ya, sering meminta perlindungan kepada Allah, salah satunya lewat zikir. Memperbanyak zikir kepada Allah SWT supaya tidak menjadi orang yang riya. Itu penyakit hati yang pertama. Mudah-mudahan kita bisa mengatasi. Karena ini hampir semua orang kena penyakit ini. Ya, hampir semua orang. Yang kedua, penyakit hati yang kedua amaroh. Amaroh itu bahasa Pekalongannya jengkelan. Jengkelan. Ada enggak Pak orang yang jengkelan? Sedikit-sedikit jengkel, sedikit-sedikit marah gitu. Ini penyakit hati itu. Ya. Rasa amarah dimiliki oleh semua makhluk hidup, khususnya manusia. Bahkan Nabi Muhammad SAW menganjurkan umatnya untuk mengendalikan amarah. Sebagaimana disebutkan dalam satu hadis, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam ausani qala la taghdab, ya, faraddada miraran qala la taghdab. Jadi ada seorang laki-laki, ya, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, tolong saya dinasehati, diberikan wasiat. Tolong saya diberi nasihat atau diberi wasiat. Kemudian beliau menjawab, la taghdab, jangan marah. Lelaki itu mengulang permintaannya, apalagi ya Rasulullah, la taghdab, jangan marah. Atau kendalikan marahmu. Jadi kalau orang marah-marah, sedikit-sedikit marah, sedikit marah itu punya penyakit hati itu. Penyakit hatinya parah itu. Ya. Kata Rasulullah, madza yubaiduni min ghadabillah azza wajal qala la taghdab. Apa yang bisa menjauhkanku dari murka Allah? Beliau bersabda, jangan marah. Jangan marah. Seseorang yang mudah mengumbar amarah akan jauh dari keberhasilan. Amarah yang tak terkendali tergolong ke alam penyakit, ke dalam penyakit hati. Rasulullah sendiri bukan seorang pemarah. Beliau adalah pribadi yang sangat dicintai keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan umatnya. Dalam Al-Quran sabar istilahnya, sabar. Ini waktunya sudah habis, saya langsung ke sini aja. Cara mencegah amarah. Cara mencegah amarah. Kalau Bapak Ibu berdiri, marah-marah posisinya berdiri, maka untuk mengendalikannya duduk. Duduk Pak, Bapak Ibu, duduk. Kalau duduk masih
berbaring. Kalau duduk masih marah-marah, berbaring. Gitu. Berbaring. Berbaring juga masih marah-marah, ambil air wudhu. Ambil air wudhu. Kemudian masih marah-marah, tegakkan sholat. Tegakkan sholat. Sebelumnya tarik nafas panjang, ya itu paling awal. Tarik nafas panjang yang dalam, lalu hembuskan secara perlahan. Ulangi sampai terasa tenang. Gitu. Kalau belum, kalau posisinya berdiri, duduk. Kalau posisi duduk masih marah-marah, berbaring masih marah-marah, wudhu masih marah-marah, sholat insya Allah sembuh. Karena tidak ada orang sholat sambil marah-marah. Jadi kan sholat sambil marah pripun Pak? Sakit mboten? Tidak ada Pak, pasti sembuh. Masya Allah. Nah ini ternyata tidak mudah juga ini mengendalikan marah ini tidak mudah. Ya. Nah, mudah-mudahan dengan pelajaran ini kita punya ilmu, tambahan ilmu sedikit untuk bisa mengendalikan kemarahan kita. Saya kira itu baru 2 Pak ini. Baru 2. Mudah-mudahan nanti minggu depan bisa selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Al'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.